Hai, welcome to Vibrant Talk. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang kita sebut dengan People of Vibrant. Bersama saya, Lady Natalia dan Devina Wijaya. Hari ini kita kedatangan sahabat atau teman lama saya. Nah, orang ini tuh biasanya di balik layar, nggak mau muncul dan tampil. Cuman kali ini kita paksa dia untuk keluar, karena biasanya dia itu mempersiapkan sebuah event. Nah, kalau anak-anak yang tahu EDM atau Summer Music Festival yang kayak Coachella, nah ibu ini adalah salah satu orang di belakang layar. Mari kita sambut Melissa Niode. Lumayan ya tepuk tangannya banyak. Iya, lumayan nih penontonnya berarti ada sekitar 3.000 lah ya. Viewersnya naik. Oke, kita bisa panggil dia Nio aja ya. Iya, Nio aja. Nio, apa kabar? Kabar baik. Oke. Nah, aku kan udah tahu nih background kamu, cuman aku minta kamu untuk ceritain sedikit ke yang nonton sebenarnya backgroundnya apa sih, keluarga dulu deh. Keluarga dulu ya, oke. Halo, namaku Nio. Aku seorang ibu yang bekerja. Anakku ada 2, perempuan dua-duanya. Yang satu umur 10 tahun. Yang satunya lagi umur 4 tahun, memang jaraknya agak jauh gitu. Nah, currently aku bekerja di my own agency, jadi sudah tidak mengurus konser gitu, udah beda dunianya gitu. Tapi kalau mau membahas ya nggak apa-apa. Tuh, nah tadi kan pekerjaannya berarti udah nggak ngurus konser kan? Udah nggak terlalu sering berurusan sama konser udah jadi gitu. bos. Tapi udah jadi bos ya? Enggak, bukan. Tetap aja ujung-ujungnya cungpret. Oke, berarti dari kuliahnya di mana sih? Kuliahnya di UPH. Di bidang Uang papa habis. Kuliah itu ada ya bagian-bagian entertainment? Gak ada. Sebenarnya justru kalau mau diceritain balik ke kuliah, itu sebenarnya kuliah aku nggak ada hubungannya sama track record kerja aku di perkonseran lah ya, di promotor dulu gitu. Lebih ke justru nyambungnya sama yang sekarang nih yang lagi aku jalanin si agency ini gitu. Bahwa aku itu kuliahnya di ini Integrated Marketing Communication. Jadi jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi, fokusnya di marketing. Jadi biasanya kalau keluaran lulusan anak IMC, kita bilangnya itu memang kerjanya di agency. Itu most likely gitulah. Oke. Berarti sekarang kan di bidang entertainment tetap ya, tapi ya Masih ada entertainmentnya pasti. itu ngikutin passion atau gimana nih? Atau mau nggak mau? Atau nasib Bukan, ketemu jodoh? Oke. Jadi gini, kalau bertanya awal mulanya kenapa sih bisa kerja dulu di promotor gitu ya? Awalnya tuh karena memang dulu waktu zaman kita muda, sekarang juga masih muda. Benar. Ya. Kita menolak tua sih. Bener. Age is just a number. Ya, jadi waktu dulunya itu aku tuh senang banget nonton konser, aku senang nonton live performance gitulah ya. Jadi ketika dulu nonton konser gitu, dulu zaman-zamannya masih Java Musik. Yes. Iya kan, itu udah satu-satunya yang terkenal banget kan. Bener. Ya, kita biasanya kalau nonton konser pasti dia nih yang promotorin gitu. Adalah sedikit di dalam hati berbicara gitu pada diri sendiri. Aduh, keren juga ya gue kalau gue bisa jadi part of orang yang bikin ini semua gitu. Ini gue nggak tahu loh sebagai temennya. Belum pernah denger ya? Iya kan, belum pernah denger cerita ini ya. Jadi berteman ya lebih dari 10 tahun ada kali. betul. Jadi pas setiap kali nonton konser deh, setiap kali nonton live event, pasti selalu dalam hati bilang, aduh one day gue mau coba cari jalan gimana caranya supaya gue bisa ngerjain project kayak gini nih gitu. Nah terus ya kita kuliah kita banyak gaul. Nah ini juga salah satu kuncinya ya guys. Jangan cuma belajar dong, tapi gaul itu juga penting. Gaul dan networking ya. Jadi
kayak waktu itu kita lagi gaul at that time di tempat paling gaul di Jakarta at that time. Di mana tuh? Ada lah ya, di yang Gatot depan- Subroto juga Iya. nih. Udah tutup ya tapi. Udah tutup. Udah tutup, udah nggak ada Itu tempat. kebetulan ada gua juga kan. Betul. Nah, mungkin di situ waktu itu Devina juga witness tiba-tiba aku tuh di approach gitu sama one of my dulu dia adalah senior aku ketika aku magang gitu. Jadi dia kenalin ke pacarnya yang kebetulan at that time adalah orang yang baru lagi nge-build tim di promotor itu. Gitu. Jadilah aku dikenalin. Terus puji Tuhannya waktu aku magang sama si kakak ini, si kakak ini bilang, oh dia oke loh, dia skripsinya bagus gitu. Maybe you wanna try kalau lu mau tarik dia untuk ke tim lu yang sekarang nih, dia karena lagi nyari kerjaan gitu. Tapi bener-bener aku tuh nggak pernah tahu ini orang nih sebenarnya lagi bikin apa sih, lagi ngerjain apa Dan sih. lu nggak pernah mention ke Nggak temen pernah, lu itu. No, nggak pernah. Itu bener-bener mimpi di dalam hati dan berdoa aja sendiri gitu loh. Kalau ibarat kata-kata anak zaman sekarang tuh manifesting. Keren. keren. Ya, Temen gue. manifesting sendiri aja gitu. Nah, terus abis itu lanjut lagi. Ternyata ketika diajak ngobrol, dia mention bahwa gua tuh lagi bikin tim di promotor, tapi promotor kecil lah. Waktu itu dia ngomongnya gitu. Promotor kecil lah, belum se-Java dulu kan gitu ngomongnya. Nah, at that time I was thinking maybe this is my milestone gitu. Maksudnya batu loncatan, bukan milestone. Batu loncatan mungkin nantinya kalau gua abis ambil Porto ini, then I can apply nih di a bigger promotor gitu, tanpa mengetahui ternyata ujung-ujungnya promotor ini menjadi salah satu promotor terbesar di Indonesia, bahkan di Southeast Asia gitu. Merinding loh, Say. Keren. Sama, gue juga merinding. Ini asli sumpah. Jadi memang ya ada andil, maksudnya Tuhan mempertemukan kita sama orang yang tepat aja sih gitu. Di waktu yang tepat. Betul, dan ya. jangan lupa ya manifesting gitu. Kalau punya mimpi, selalu bilang sama diri sendiri gitu kayak gue mau nih at the time, gue pengen banget deh bisa jadi bagian dari kerjaan kayak gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh tanpa kita sadar justru nge-push kita nih kayak ngambil opsi-opsi yang akhirnya malah bikin kita bisa sampai ya di Betul. tujuan kita gitu. Setuju. Keren banget sih, keren. Iya. Kita juga diajarin afirmasi positif. Betul. Energi itu menarik energi yang sama. Betul. Ya, dan Betul. ini ternyata saksi hidupnya. Betul, itu salah satu kesaksian yang namanya manifesting tuh bener adanya gitu. Oke. Nah, suka duka di dunia promotor entertainment or IO itu mesti selama lu kerja berarti kurang lebih 10 tahun ya? Ada 10 tahun ada. Yes. Seumur Cici Selin lah ya Iya, kurang lebih. betul. Suka dukanya apa sih? Sukanya dulu kali ya. Benar. Suka dulu kan biasanya. Sukanya tuh kalau mengerjakan hal-hal yang berbau entertainment, ngerjain konser, ngerjain festival, itu tuh kita awet muda aja. Baik di luar maupun di dalam gitu. Jadi karena selalu up to date dengan tren yang ada gitu. Jadi kita terus aja terasah gitu loh keawet mudaan kita gitu. Itu salah satu sukanya ya menurutku. Dukanya adalah karena pekerjaan ini tuh nggak kenal waktu. Nah ini this is one of the reason juga kenapa aku akhirnya memutusin untuk resign gitu pada akhirnya gitu, bahwa pekerjaan ini tuh benar-benar nggak bisa bilang kayak orang kerja di kantor gitu 9 to 5 and then you have your own weekend gitu. Kalau holiday ya holiday gitu. Nah kalau kerjaan di dunia entertainment tuh nggak ada kayak gitu ya. Kalau misalnya agentnya lagi bangun di luar sana minta report, di sini masih jam 6 pagi ya tetap harus diladenin gitu. Itu aja sih paling salah satu dukanya lah bisa dibilang gitu. Sama ya ada hal-hal lain juga lah ya. Obviously kalau kerjaan semakin kelihatannya fun, risknya juga pasti atau effortnya kan juga pasti, dan stresnya itu pasti kan juga lebih tinggi gitu daripada kerjaan-kerjaan yang mungkin kelihatannya stabil aja gitu. Jadi yang terlihat di sosmed, wah hingar-bingar apa Iya, segala iya, macam iya. tuh sebenarnya belum Tuh, tentu hanya pas ilusi.
Jadi sebenarnya ada kerja keras orang-orang yang mengabdikan waktu, tenaga, segala macam untuk menyukseskan sebuah konser or event itu ya. Iya betul. Kadang-kadang orang, apalagi kalau misalnya Gen Z ini kan banyak target market acara-acara konser tuh kan biasanya Gen Z ya. Gitu. Biasanya sering tuh nyampe di kuping suka ngomong, kerja di sini tuh, kerja di promotor tuh enak banget, keren banget ya, ketemu artis terus dia kerennya nggak- iya, kerennya iya. Sampai situ aja. Sampai situ aja. Tapi dia nggak tahu bahwa the stress level itu juga tinggi sekali gitu, ekspektasi juga tinggi banget gitu. Jadi ya selalu ada ininya lah, maksudnya kayak Ada take and give-nya. dia bener-bener ya. take and give-nya ada banget. Oke, berarti waktu sebelum lu resign itu anak lu 1 ya masih? Atau udah sempet 2? Kebetulan pas resign pas anak kedua umur maybe like 3 months. Oh, Jadi pas oke. pandemi juga sih resignnya. Oh, oke. Jadi memang Pas ya? my life kind of change drastically tuh during the pandemic. Oh gitu. Terus tapi sekarang kegiatan lu setelah resign dengan posisi yang baru berarti udah nggak sesibuk sebelumnya? Oke, ini Pertanyaan jebakan. sebenarnya gini. Jadi ini juga hal yang maksudnya puji Tuhan masih dikasih belajar dalam hidup biarpun udah semuda ini umurnya gitu. Jadi semua kerjaan itu ternyata nggak ada yang maksudnya kayak kita pikir oh ini lebih enteng lah ya daripada yang dulu. Enggak juga. Ya ternyata yang namanya kerjaan, Yang namanya cari duit ya. yang namanya cari duit, mau ngapain, mau apa itu profesinya ada aja selalu gitu. Cuma mungkin kelebihannya kalau yang sekarang since ini memang my own company, bisa dibilang kayak gitulah ya, my own company, so I have the liberation untuk decide whether I wanna take this job or whether I wanna istirahat dulu Iya. deh, I don't wanna do this, I wanna take this, kayak gitu. Nah mungkin hal yang seperti itu yang akhirnya aku bisa pegang, maksudnya aku punya kendali atas Iya. itu Bu. Meanwhile dulu mungkin nggak seleluasa itu, lebih ke kayak gitu aja sih. Tapi kalau in terms of dibilang sibuk nggak, ya sibuk-sibuk aja. Pasti sibuk, Lembur betul. mah lembur-lembur aja. Malahan tanggung jawabnya lebih besar. Betul, karena selain diriku, aku harus memikirkan anak-anak buahku juga, Betul. tim aku gitu. Jadi, Betul. Nah, sebenarnya yang mau gue tanyain sih selain anak buah juga kan ada anak kandung yang di rumah. betul. Ya sebenarnya sih gimana sih maksudnya walaupun yang seperti tadi Nia udah bilang kan ya pasti tetap sibuk gitu kan. Terus gimana lu bagi waktu dengan anak-anak lu yang 2 cewek lagi kan? Gimana tuh? Oke, jadi kalau aku selalu merasa it takes a village to raise a kid. Jadi menurut aku salah satu keberuntungan hidupku yang lain itu adalah karena aku punya a good village. Jadi aku punya support system yang sangat-sangat amat suportif sehingga aku bisa mengejar karirku tapi juga anak-anakku tuh nggak neglect gitu. Nggak terlantar lah ibaratnya gitu. Jadi penting juga nih mungkin buat teman-teman di luar sana yang considering mau punya anak gitu tapi tetap mau kerja. Nah, itu adalah salah satu hal yang harus kita pertimbangkan bahwa apakah kita punya support system yang kuat, yang cukup sehingga anak ini ketika kita kerja itu dia nggak merasa ditinggalkan gitu. Jadi tetap ada memang sosok ibu tuh nggak mungkin tergantikan kan ya gimana pun. Cuma in terms of daily basis tetap ada yang ngurusin gitu. Kalau weekend sih mostly kita selalu bareng-bareng gitu ngelakuin kegiatan sebisa mungkin bareng-bareng gitu. Tapi kalau weekdays itu yang aku kadang minta pengertian gitu bahwa kerjaan mami nih emang kadang-kadang waktunya nggak terbatas gitu. Jadi sebisa mungkin kalau weekdays aku dibolehin kerja ya, karena kalau aku kerja kamu happy juga loh anak-anakku gitu. Kamu mau mainan apa aku bisa beliin Betul. loh gitu. Jadi kalau weekend janji deh kita bisa spend time together gitu. Oke. Nah, kebetulan karena ini teman lama, anak kedua Nio tuh seumuran sama anak pertama aku. Jadi pas banget nih. Nah, kalau gue udah kebayang, tapi gue mau denger dari Nio nih. Apa sih challenge terbesar nge-raise 2 anak
perempuan ini sih gitu. Kalau gue kan anak laki mending kali-kali gitu. Gue juga anak laki juga ada challenge-nya kayaknya Bener. deh ya. Tapi kalau menurut lu challenge terbesar di zaman sekarang nih? Challenge terbesar di zaman sekarang, karena mungkin age gapnya Selin sama Darisa itu kan lumayan jauh nih. Jadi setiap anak tuh sebenarnya ada challenge-nya masing-masing. Kalau Selin itu kan sekarang udah masuk preteen. Jadi udah mulai tuh jiwa-jiwa rebel kan membara dalam dirinya tuh ya kan. Mungkin challenge-nya lebih ke kalau sekarang itu kalau secara general ya akses internet sih. Kalau menurutku sosial media, terus juga apa namanya dengan gampangnya misalnya anak-anak ini tuh bisa lebih pinter gitu loh ngakses internet daripada kita. Padahal kan masih kecil gitu, nggak ada yang ngajarin juga kan. Benar. Mereka bisa aja by default nonton YouTube, terus ya membuka ke segala macam informasi. Nah, itu challenge salah satu hal gitu. Menurutku internet tuh baik gitu. Internet tuh bisa membuat kita produktif, bisa membuat kita wawasan kita terbuka. Tapi di sisi yang lain ya ada hal-hal yang buruk juga gitu dari internet. Nah, gimana kita jadi orang tua bisa jadi penengah lah gitu supaya yang diambil sama si anak ini hal-hal yang baik aja, jangan yang buruknya gitu. Itu sih sebenarnya challenge-nya menurutku yang paling masih saat dijaga ini ya? berasa banget tuh adalah apa namanya akses ke internet, Sama akses sih, ke sosial kayaknya- media udah kayaknya- paling deh. Kayaknya itu masalah semua orang sih, Betul. semua orang tua ya. Betul pasti. Anak gue aja bisa akses VPN. Perasaan VPN itu berbayar. Betul. Terus dia buat apa? Ngapain dia butuh VPN Mau buka gitu kan? apa? Mau buka apa? Pakai VPN. Gue sampai sama laki gue, ini buat apa ini anaknya? Iya Gue iya aja nggak ngerti. Betul, sama Gitu. mungkin menambahkan nih kalau ngomong itu juga selain itu kalau anaknya masih kecil gaulnya memang cuma sama kita aja sama suster bisa dijaga tuh ya. Ketika dia sudah sekolah dia kan ketemu sama orang lain. Nah itu tuh challenge-nya juga tuh. Ketika ada hal-hal yang dia dapat dari orang di luar rumah dia yang nggak bisa kita saring gitu. Misalnya kayak Selin sama teman-temannya dia, teman-temannya dibolehin sama orang tuanya misalnya akses hal-hal yang kita nggak bolehin di rumah. Nah, itu tuh salah satu challenge adalah ngasih bekal ke anak ini bahwa ya setiap keluarga tuh TNC-nya beda gitu. Mungkin keluarga orang lain boleh, tapi keluarga kita ya nggak bisa kayak gitu. Nah itu tuh challenge yang menjelaskan ke dia juga pergaulan ya. Betul. Nah itu menurut lu bekal apa yang paling kunci, paling penting kita mesti tanamkan ke anak-anak kita supaya nggak terjadi hal-hal yang tadi lo bilang gitu kan dari luar kan budaya banyak, budaya itu ganti terus kan. Hari ini mungkin budayanya apa, ntar 10 tahun lagi budayanya apa. Nah, apa sih yang menurut lu kunci yang pengen lu tanamkan ke anak-anak lu? Sebenarnya aku tuh belum menemukan kunci jawaban yang tepat juga untuk pertanyaan ini. Tapi I guess kalau cinta kita dari orang tua ke anak cukup, mudah-mudahan anak kita itu akan selalu nyari jawabannya sama kita dan bukan nyari jawabannya ke orang lain gitu. Jadi kalaupun dia punya pertanyaan, kalau punya self doubt gitu, dia bisa dengan bebasnya, dengan nyamannya dia cerita dulu sama kita, nyari jawabannya sama kita dulu gitu. Instead of dia nyari mungkin di internet or maybe sama teman-temannya gitu. Itu sih. Jadi I guess dia harus punya rasa nyaman, dia harus punya rasa cinta di rumah yang cukup sehingga kalau dia ngerasa ada kayak challenge dalam hidup atau ada self doubt, dia bisa tanya dulu nih sama kita instead Bisa nyari terbuka jawaban di lah ya. luar lah Betul. gitu. Bisa terbuka sama orang tua, Betul. bisa jujur tanpa harus gimana-gimana. Benar. Betul. Itu challenge-nya juga. Ya, Maksudnya benar. buat kita ya itu challenge-nya justru karena kadang-kadang kita nih orang tua juga banyakan emosinya kan daripada Betul. sabarnya ngadepin anak. Betul. Iya banget. Sementara yang tadi lo bilang itu supaya mereka mau percaya ke kita dulu, kita harus menciptakan lingkungan yang menurut mereka nyaman. Menurut mereka bisa percaya. Betul. Gitu seiring mereka bertumbuh rebelnya juga gitu kan. Betul. Ada Karena memang jadi susah. orang tua tuh dinamikanya selain satu sisi harus tetap jadi orang tua,
Tapi kalau mau jadi orang tua, anak akan malas cerita. Jadi kita juga harus jadi teman. Iya. Dinamikanya tuh Benar. yang susah gitu. Jadi kalau di keluarga kadang-kadang kayak bad cop-nya kapan-kapan bisa Yonas gitu. Ayah ya, gantian. Ayah Ya. gitu. Good cop-nya Mimi gitu Iya. kan. Oh panggilannya Kalau di ayah. rumah manggilnya Mimi. Iya Mimi, Kayak bukan artis Kade. itu. Jadi kalau sometimes in a kayak different situation bisa good cop-nya ayam, bad cop-nya Mimi gitu ya. Saling balance bener, lah ya. Jadi pasangan juga harus bisa. Yuk kita neutralize keadaan Iya. gitulah. Karena gue pernah baca juga di internet kalau salah satu lagi marahin anak, yang satu tuh jangan ikut nambah-nambahin gitu. Jadi kalau misalnya si ayah lagi marahin Isa atau Selin, ya mungkin lu step back aja, nanti baru kayak maksud ayah gini loh Iya, gitu. iya, Daripada iya. kan kita kadang-kadang kan refleks, bener tuh dengerin tuh Oh iya kata ayah, kompor bener emang ya. kan. Emang jiwanya jiwa kompor kan. Iya, gue juga baca sih, maksudnya nggak bisa dua-duanya tuh kayak nyalahin dia gitu, karena ya namanya anak kan menurut kita itu benar tapi menurut kita salah tapi menurut dia benar itu kan. Benar. Dan mereka kan logikanya belum kayak kita Belum, kan. belum betul. Ya masih belajar banyak lah jadi orang tua juga. Bener, cuman seru banget nih parentingnya Nio karena tahu banget ya perjalanan Selin, dia juga Isa gitu. Nah tadi kan kita ngomongin tentang anak nih, sedang ramai diperbincangkan di sosial media tentang sandwich generation, ya kan? Nah tadi kan Nio juga ada mention tentang support system. Yang gue tahu adalah either parents lu dan parents Yonas juga sebenarnya ada ikut andil membantu menjaga anak-anak juga. Betul. Ya kan? Nah kalau menurut lu apa sih pandangan lu tentang sandwich generation? Nah, fenomena sandwich generation nih luar biasa Jadi nih. fenomena alam lama-lama nih. Jangan sampai jadi habit. Maksudnya jangan sampai ini terus-terusan terjadi kan? Oke, gitu. Oke, gini. Kalau gue, again, puji Tuhan, gue itu dikaruniai dan Yonas juga kita both ini adalah sebenarnya produk langka kalau zaman sekarang. Karena both parent kita lengkap, Yonas juga lengkap gitu. Jadi kan sebenarnya itu bisa dibilang kalau zaman sekarang kan produk langka nih, Betul. ya kan. Nah terus yang langka lainnya adalah both parent itu mandiri. Oke. Jadi my mom and dad itu punya penghasilan sendiri, and then keluarganya Yonas, papa mamanya juga punya penghasilan sendiri gitu. Nah itu adalah hal-hal yang menurutku very deliberating for me karena orang tuaku tuh benar-benar ngajarin kayak ya udah you can be whatever you wanna be, lu boleh rintis karir yang lu cocok dengan passion lu, monggo, tanpa harus ada beban bahwa gue nantinya harus ngurusin atau nerusin usaha orang tua ya. Jadi nggak pernah sekalipun bokap gitu si papi tuh kan papi punya toko ya. Jadi ada sedikit ngomongan kayak iya nanti harus lanjutin toko ya, harus nerusin toko gitu. Even though sekolahnya jauh-jauh, dia nggak pernah sekalipun mention itu gitu. Jadi emang my parents is very Demokratis banget ya. Iya, demokratis banget gitu. Dari dulu juga kayak misalnya ditanya mau kuliah apa, senangnya apa, monggo. Kayak kakakku dia ambil jurusan seni, udah obviously nggak mungkin jaga toko kan. Bener. Iya, dia desainer gitu. Jadi nggak, ya sangat beruntung lah gitu bahwa dari kecil sampai sekarang aku nggak pernah nih dibebankan urusan kayak oh ya lu jadi anak tuh ya lo harus urusin gue nanti pas tua. Tidak pernah ada sekalipun beban omongan seperti itu. Malah justru karena mereka nggak pernah ngomong kayak gitu, kita sebagai anak jadi ada kayak merasa ada kayak oh gue tetap harus berbakti bagaimanapun sama orang tua gue dengan nggak ngerepotin, dengan nggak minta-minta terus, kecuali minta ini ya bantuan jaga Ngurusin anak anaknya. ya betul ya itu mah terus kalau itu gitu. Tapi itu hal yang nantinya bakal gue tanamkan juga ke anak-anak gitu bahwa ya kita jadi orang tua, anak itu kan nggak milih lahir sama kita. Betul. Kita yang milih mau punya anak sebenarnya. Jadi jangan kita membebankan hadiah Tuhan buat kita, justru buat
asuransi kita di masa tua, jaminan Benar, masa betul. tua kita gitu. Padahal asuransinya bisa beli sendiri Betul. ya. Betul. daripada nyuruh anak mengasuransikan. Betul. Jadi anak itu bukan jaminan tua ya. Anak itu punya kehidupan dia masing-masing nanti dengan Benar. anaknya lagi gitu. Kehidupan kita ya kita justru harus persiapkan matang dari sekarang nih, dari Iya. usia produktif. Kita harus mikirin nanti tua kalau gue udah nggak bisa kerja gue harus ngapain nih ya? Apa ya rencana jangka panjang gue kalau gue sakit? Gimana caranya supaya anak gue tetap bisa hidup tapi gue juga nggak terlantar gitu. Nah itu tuh Ya. mungkin hal-hal yang harus baiknya diomongin ke pasangan juga gitu, bahwa kita jadi pasangan nih dari kakek nenek nanti harus bisa mandiri ya gitu. Betul. Itu juga jadi kepikiran gue juga sih waktu fenomena sosial sandwich generation ini muncul. Gue jadi kepikiran, wah sebenarnya kita nih sebagai orang tua tanggung jawab kita itu sebenarnya nggak sampai anak mandiri berkeluarga, tidak. Tapi kita pun harus membuktikan ke anak-anak kita bahwa kita bisa mandiri finansial sampai kita udah nggak ada. Ya, Itu menurut gue. ya. Baru kepikiran berapa hari ini. Iya betul. Pokoknya orang hidup aja. Ini kan aku juga baru beberapa minggu ini kan ngalamin kedukaan gitu ya. Jadi maksudnya baru pertama kali nih akhirnya ngebantu keluarga untuk ngurusin kedukaan gitu. Kayak bener-bener baru berasa at that time kayak hidup itu butuh uang, tapi orang mati pun butuh uang ya. Ternyata ya sampai napas kita berhenti aja tuh masih ada uang yang keluar gitu. Jadi jangan sampai kita udah mati tuh sampai udah meninggal itu masih harus nyusahin orang lain gitu. Jangan deh ya kalau bisa. Ya, setuju. Dari tadi sempat ngobrol soal uang ya. Apa sih keputusan finansial terbesar yang pernah lo ambil? Oke. Financial ini yang besar dong ya, keputusan financial yang gong banget. Maybe keputusan financial terbesar gue itu adalah resign dari my comfort zone, pekerjaan yang sangat comfortable, terus memulai bisnis. Itu kan pasti berubah total kan gitu. Betul, dari karyawan. Ya bener, shiftingnya tuh kan bener-bener beda banget aja gitu. Nah itu mungkin salah satu keputusan terbesar secara finansial. Lu ada siapin apa? Maksudnya sebelum resign tuh mungkin ada berapa bulan persiapan mungkin? Enggak ada sih, kebetulan memang again hidup gue tuh dikelilingin sama keberuntungan ya, puji Tuhan gitu. Ketika memutuskan untuk resign tuh sebenarnya waktu itu lebih ke I don't wanna do any more job karena itu tuh waktu pandemi. Jadi tadinya berpikir untuk kayak udahlah jadi housewife aja, besarin baby, ini kan baru punya baby. Karena waktu punya Selin itu I don't think I have enough time untuk ngurusin baby gitu. So I don't wanna miss this one out karena aku udah nggak punya plan untuk punya anak lagi gitu. Jadi this is my only chance untuk bisa ngedein anak sendiri gitu. Maksudnya bener-bener ngurus sendiri dari baby gitu. Jadi akhirnya salah satu alasan aku untuk resign juga adalah itu gitu. Kayaknya pengen ngerasain deh jadi ibu-ibu rumah tangga aja yang ngurusin anak. Dan bener ternyata itu kejadian sampai kayak anakku umur 6 bulan. Terus entah gimana ya ceritanya tiba-tiba ada aja yang mengetuk pintu terus kayak yuk kita bikin something yuk gitu. Jadi yuk kita bikin something, udah lu aja yang handle gitu. Jadi makanya abis itu baru deh kayak boleh asal. Jadi kan waktu itu kan masih berpikir gitu, boleh asal gue tetap bisa jadi ibu gitu. Tapi lama-lama kangen juga ya kerja full gitu. Jadi akhirnya balik lagi deh kerja full. Emang biasa resign itu cuma bertahan beberapa bulan tuh. Jadi kayak sabbatical leave aja sebenarnya. Apalagi tahu Nio yang orangnya tuh sangat-sangat nggak bisa diem. Bener. Tapi kan at that time waktu pandemi emang kita dipaksa untuk diem. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beda lah circumstancesnya dengan sekarang. Kita bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini pertanyaan karena gue sendiri juga temennya Nio dan Yonas. Siapa sih yang ngatur? Pasti ada yang ngatur keuangan dong di keluarga. Yang ngatur Nio atau Yonas? Yonas lah. Oh Yonas. Wah. Dia adalah support
finansial kami. Jadi sebenarnya kalau secara roughly tuh kalau Yonas itu fokusnya mempersiapkan semua kebutuhan premier, sekunder, tertier lah ya. Kalau Itu dia udah semuanya. Kalau dia Berarti dia semua Iya, dong. bener. Kalau gue tuh lebih ke yang happy aja deh gitu. Yang anak nih mau mainan gitu. Jadi kalau gue lebih ke happy ke jalan-jalan gitu. Tuh, emang maunya lu juga. Iya betul. Yang Biar bisa menyenangkan, milih yang kan. menyenangkan hatiku dan hati anakku. Ya Kalau kan, biar Yonas bisa- tuh biar kita hidup ya guys. Gitu. Seperti kata pepatah, kalau suami istri ya, kita Iya, istri, duit suami adalah duit kita juga. Iya. Duit kita Duit bukan kita. sendiri ya, Iya. bukan duit suami, betul. Tapi tuh kalian bikin kayak budgeting every month gitu-gitu gak sih? Maksudnya tipikal yang rapi gitu gak sih Nio? Enggak. Jujur kan gue mah. Enggak Oke, lagi. oke. Enggak. Tapi Yonas, ini gak tahu ya. Mungkin karena ini balik nih, jadi nggak nyambung. Zodiak masing-masing adalah Aquarius, jadi Aduh. cuek sama cuek kan, jalan sendiri aja gitu. Kalau Yonas mungkin lebih rapi. Kalau secara finance pengeluaran gitu dia tuh ada nyatetin gitu kayak buat KPR, buat gua bayarin. Ya again karena dia pengeluarannya itu mostly pengeluaran yang memang untuk hidup gitu, Iya. bener-bener untuk hidup kita sehari-hari, sekolah kayak gitu tuh dia tuh udah terencana tuh kalau sama dia. Kalau gue kan again happy kan anytime anywhere. Terus kalau misalnya Yonas pengen happy, minta budget ke lu nggak? Enggak. Enggak. Soalnya happy-happynya Yonas. Beda. Nah, Happy-nya Yonas tuh gak bisa gue beli juga. Bener. Jadi dia doang yang tahu. diem ada motor ya kan, diem ada mobil. Diam hari ini kok beda lagi gitu. Apa kemarin warnanya ini ya? Ya, kemarin dia foto kayaknya nggak pakai mobil ini deh gitu. Gitu, oke. Oke, terus ada keputusan finansial yang pernah kalian sesali nggak? Lu atau Yonas atau penyesalan bersama lah? Kalau Yonas mungkin waktu itu dia pernah salah investasi. Dia pernah salah invest, tapi itu udah something yang already in the past, so kita nggak mau terlalu mandelin that, jadi ya udah. Terus kalau aku sebenarnya nggak ada sih keputusan financial yang Salah beli tas gitu. Nah, balik lagi nih. Kalau secara yang besarnya tuh nggak pernah, tapi kalau kecil-kecil Banyak. sering, betul, banyak. Salah ya, salah beli tas. Kalau kecil-kecil lebih ke sebenarnya gini sih. Along the way sekarang karena udah lebih wiser, jadi lebih bisa menahan diri untuk nggak beli sesuatu yang ngikutin nafsu atau ngeliat di sosial media. Kalau dulu tuh ya nafsu aja kalau lihat di sosial Benar. media lagi pakai apa kita main beli aja. Nah itu biasanya yang menyebabkan keputusan finansial yang kita sesali gitu. Biasanya karena mengikuti nafsu atau karena mau ikut-ikut di sosial media gitu. Nah along the way sekarang udah lebih bisa belajar untuk kayak nggak dulu kali ye, next dulu kali ye gitu. Masa enggak, kemarin temen gue ke Europe tetep Tetep minta liatin nanya tas. dulu, kan untungnya nggak ada barangnya. Bener-bener, setiap kali gue ke luar negeri, liatin ini dong, mana ini? Prinsip kita siapapun yang keluar negeri titipan kita harus ada. Bea cukai, hati-hati nih. Bener. Nah, dengan pencapaian yang sudah lu dapat, dengan pengalaman hidup, baik itu di dunia pekerjaan, di keluarga segala macem, so far ada kepuasan nggak? Maksudnya, lu udah puas belum sih dengan apa yang lu lakukan sekarang? Terus, kalau udah mungkin ada yang masih pengen lu kejar lagi? Puas. Nambah anak nggak tadi ya? Enggak, kalau nambah anak jujur udah enggak dulu kali ya. Enggak, udah yang bagian itu udah cukup puas berarti. Enggak penasaran juga. Kalau biasanya orang nanya enggak penasaran punya anak laki-laki, enggak. Jujur kita enggak penasaran. Terus kalau in terms of work, puas bukan enggak puas sih, lebih ke at this moment mungkin banyak bersyukur aja dengan keadaan yang sekarang, tapi tetap masih ada banyak mimpi atau keinginan yang masih pengen dicapai gitu. Masih pengen dikejar tuh masih banyak banget. Oke, apa tuh salah satunya? Kalau pekerjaan sebenarnya
Ada ini diri aja sih, apa namanya, cita-cita atau keinginan diri sendiri, apa namanya, idealisme aja sih sebenarnya, nggak ada yang kayak specifically yang bisa aku sebut gitu misalnya, tapi lebih ke keinginan idealis aku aja gitu. Misalnya kayak aku pengen bikin project apa filantropi misalnya kayak gitu, atau aku pengen bikin passion project yang dibiayai sama brand misalnya kayak gitu-gitu, atau misalnya kayak karena sekarang menggeluti apa namanya bidang agency, pengen deh menang penghargaan, pengen deh nyobain ada nominasi di apa nama Citra Pariwara misal gitu, atau kompetisi-kompetisi lain gitu, pengen deh gitu. Kayaknya dari pengalaman hidup dia yang udah diceritain bakal tercapai sih. Amin, amin Tuhan, amin. Oke, tadi kan goals seorang Nio. Sekarang kalau goals pasangan nih, lu tahu nggak sih maksudnya pasangan lu tuh goalsnya apa? Terus sebagai istri lu support atau enggak? Maksudnya ya pasti support lah ya. Cuman Support. gimana kita mau support pasangan kita dalam mereka juga kejar goals mereka? Nah, kalau secara general goals kita tuh kita pengen nantinya kita financially independent. Ya kita nggak perlu lagi mengandalkan kerja keras terus kerja, tapi kita mau coba crack gimana caranya uang kerja buat kita gitu. Itu tuh goals kita suatu saat, sehingga we are no longer apa namanya mengandalkan kekuatan fisik kita, otot kita untuk kerja keras, tapi biarin aja nih kita cuma dari pikiran aja kita putar otak gitu, and the money works by itself. Mungkin itu kali ya goalsnya kita bersama nantinya, bahwa kita pengen financially independent in that terms gitu. Dan kita mendukung. Pokoknya suami lu mau kerja pokoknya Dukung demi goal kita Selalu. bersama, demi Selalu. financial independence. Benar. Untungnya punya suami yang lumayan jiwanya ambisius gitu. Jadi kalau Yonas tuh, kalau gue tuh masih lebih kayak senangnya di comfort zone gitu. Tapi kalau Yonas tuh bener-bener dia nggak comfort zone aja bisa ditabrak sama dia. Terus dia tuh tipe orang yang kayak berani, chance, ayo main gila, kayak main gilanya tuh in terms of kayak gambling gitu, dia berani, lebih berani gitu. Mungkin karena laki-laki juga kan. Kalau kita in a sense of karena perempuan jadi pengennya nyari aman, nyari yang secure gitu kan. Naluri keibuan sih kalau kita bilang pingin protect keluarga. Kalau menurut gue ya. Ya gitu. itu tuh kan selalu ada kan. Meanwhile kalau Yonas tuh lebih kayak laki, karena laki jadi dia lebih kayak ya yuk mau gila-gila sekalian gitu, atau ayo kita coba sesuatu yang baru, it might work gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih, tadi kan ngomongin goals. Retirement pensiun lu itu planningnya ngapain sih gitu? Aduh, ini berandai-andai seandainya aku konglomerat ya nggak sih? Amin. Ya kan kalau misalnya udah money works for you, ujung-ujungnya mau ngapain sih? Iya. Ya kan? Ujung-ujungnya aku mau membeli lahan perkebunan pertanian di suatu negara, di kota kecil, supaya aku bisa hidup independen. Gitu. Jadi nggak perlu disebut ya, bisa aja ternyata punya tanah di New Zealand, amin. Punya tanah di Kyoto, amin. Gitu. Pokoknya intinya pengen deh ngerasain nanti pas tua nih gitu. Kita ya udah seru aja nanam tanaman sendiri. Terus piara ayam gitu misalnya. Piara sapi gitu misalnya gitu. Pengennya kayak gitu aja. Kenapa di luar Indonesia? Kenapa nggak di Indonesia? Misal di Ubud, I don't know, bisa nanam nggak sih di Ubud? Bisa. Yang nggak menutup kemungkinan apa aja lah. Tapi yang pasti kayaknya kita kalau aku sama Yonas tuh dari dulu kita selalu bermimpi kayaknya we wanna live the city life, ya udah cukup ya city life tuh penuh gitu. Kayaknya hingar-bingar banget. Sekarang kita puas-puasin dulu. Bener. Nanti kalau udah tua ya kita seru-seruan berdua aja deh sama kuda, sama ayam, sama ini sapi. Sejujurnya gue kayak deja vu sih, kayak mendengar bokap dan nyokap gue ngomong seperti itu. Waktu mereka belum pensiun. Tapi pas pensiun maunya di kota karena teman-temannya semua di kota. Bener. Dan yang kedua karena mereka merasa
kesehatan mereka menurun. Jadi mereka rasa kalau misalnya untuk kesehatan paling bagusnya di kota. Iya. Udah Make beli sense, make tanah sense. di Mana-mana kampung ya. halaman gitu kan, ujung-ujungnya nggak mau. Balik lagi sini ya. Balik lagi ke sini, Plus mau di belum sini tentu aja. juga nanti kangen-kangen cucu. Iya benar. Sebenarnya Pengen sih lihat. ada juga cucu di kampung halaman tuh ada cucu juga. Cuman ya itu pemikiran kayak fasilitas, Oke, temen gitu sih. Ya ini kan berandai. Iya, ya makanya gue bilang wah ini kayak dejavu nih gue nih. Berandai-andai Persis. gitu. Nggak apa-apa kalau lu keluar kota, apa di luar negeri kan gue bisa berkunjung Betul, dong. itulah kan kita kan konglomerat. Benar. Iya kan, kita bisa betul. terbangin semua teman-teman kita. Bener. Supaya main ke rumah ya Buat kan. di party kan. Betul. Memang kalau sama Nioni selalu seru ya, kita kayak gayung bersambut gitu. Iya, betul. Untung gak pernah satu kelas, kalau satu kelas gue rasa Bener, diusir guru. aduh. Nah, iya serius dikit. Oke, pesan atau quotes Nio yang terakhir dari semua obrolan ini untuk Vibrant Talk, penonton Vibrant Talk yang nonton, apa sih pesannya? Oke, sebenarnya ada dua kalau quotes dalam hidup yang mungkin sering selalu jadi pengingat gitulah ya. Yang pertama itu adalah what meant to be yours always be yours. Nah, itu sebenarnya dalam quote ini tuh ada mengandung paradoks. Satu sisi kita tuh diajarkan untuk dikasih tahu atau dikasih ketenangan gitu bahwa ya udah lu berusaha, kalau memang jodoh lu pasti dapet kok, tenang aja gitu. Tapi di sisi lain, di paradoks yang lain gitu, di sisi lain adalah kita harus diajarin untuk ikhlas gitu, bahwa no matter how hard you try, kalau itu adalah sesuatu hal yang bukan jodoh lu, bukan rezeki lu nggak akan dapet. Jadi ya udah ikhlas, let's move on aja kalau itu memang bukan rezeki lo gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu again nih dalam bahasa Inggris. If you given the choice to be right or to be kind, always choose to be kind. Gitu. Wah berat. Wah. Berat. ini tatoan tapi hatinya kain Iya, banget. betul. Rinto harahap ya. Tambah quotes ketiga, don't judge book by its cover. ada lagi yang keempat nih. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel beli. Aduh, ini quotes dia yang kedua tuh sangat kena banget. Boleh Iya, iya. dijelasin? Gue tiba-tiba pengen minta penjelasan aja. Oh boleh. Kalau quotes kedua, karena gue merasa gini, di dunia ini tuh udah terlalu banyak orang ambisius, orang pinter tuh banyak banget, di mana-mana udah bertebaran. Orang ambisius banyak, orang sukses banyak. Tapi orang yang hatinya lembut, hatinya kind, itu tuh kita selalu butuh gitu, dan kita nggak pernah kelebihan gitu. Maksudnya kalau ada orang banyak orang kind akan lebih baik gitu daripada kita kekurangan orang kind gitu. Jadi menurut aku selalu pilih being kind deh, above all gitu. Thank you Nio Sama. atas waktunya bersama kita. Sangat menginspirasi. Amin, baru mau ngomong, semoga Sangat menginspirasi. menginspirasi. Pasti menginspirasi, kita aja terinspirasi di sini. Benar, banyak Makasih. merinding-merinding yang Iya, tidak iya. disangka-sangka. Sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di Vibrant Talk berikutnya. Bye bye.